keterlibatan mikroorganisme di bidang pangan. Fermentasi itu ya seumur manusia ya. Dari Alkitab itu disampaikan dulu sejak Abraham itu sudah menyajikan tamunya dengan susu yang terfermentasi ya. Waktu itu disebutkannya sebagai dadeh. Entah itu keju, entah itu yogurt, yang penting itu susu yang disimpan di dalam earthen jar ya, atau apa ya istilahnya ya, itu ya karena ya proses mikrobiologis kan tidak bisa dihambat ya, susunya menjadi asam karena mikroorganisme yang ada di susu. Nah, mikroorganisme inilah yang kemudian menghasilkan asam dan susunya menjendal. Ini kan seperti itu. Sama dengan makanan fermentasi berbasis biji-bijian ya. Ini termasuk yang sourdough. Ya, sourdough ini termasuk juga kelompok makanan fermentasi yang sudah diketemukan di zaman dulu. Nah, ini paper sebentar ya. Ini paper juga menyampaikan beberapa sifat fungsional dari sourdough, tapi yang terutama itu adalah ya yang banyak dikemukakan itu karena ini tadi indeks glisemiknya turun sehingga dapat cocok untuk penderita diabetes. Walaupun ada banyak ya, ternyata mikroorganisme ya yang berperanan di dalam sourdough itu ternyata bisa menghasilkan enzim pitase juga. Enzim pitase itu dapat meningkatkan bioavailability dari mineral, karena kan pitat itu bisa mengikat mineral. Kalau pitatnya itu dirombak, ya kita mineralnya jadi bisa kita serap ya, itu seperti itu terutama ya beberapa yang memang banyak ditonjolkan dari manfaat kesehatan sourdough ya, kecuali roti sourdough ya, kecuali baik untuk dia. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi talk show kali ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa resume tentang dua materi yang sudah dijelaskan oleh pembicara kita yang luar biasa tadi. Nah, yang pertama dari materi dari Bu Chandra yaitu tentang pembuatan yogurt. Nah, yogurt itu kalau bisa dibilang memiliki sejarah yang panjang ya, dari awalnya sebuah kebetulan, namun menjadi suatu substansi yang memiliki kaya manfaat, terutama di dalam pencernaan kita. Nah, yogurt sendiri itu proses pembuatan yogurt itu bisa berasal dari susu fermentasi, susu pasteurisasi, mohon maaf, yang dipasteurisasi dalam suhu 70 hingga 85 derajat Celcius, lalu didinginkan hingga menjadi hangat kuku atau bisa dibilang lukewarm ya. Itu lalu inokulasi dengan bakteri asam laktat dan lalu difermentasi serta diinkubasi. Nah, pembuatan yogurt sendiri itu sangat-sangat beragam dan tadi sesuai yang dijelaskan oleh Bu Chandra bahwa yogurt itu adalah sebuah seni ya. Jadi pembuatan yogurt itu bisa dibeda-bedakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian si pembuat yogurtnya. Nah, yogurt sendiri ini juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang memiliki rasa yang sangat-sangat luas, karena itu bergantung sekali dengan preferensi dari pembuatnya. Bisa dari preferensi tersebut bisa dimulai dari suhu pasteurisasinya, penggunaan bakteri, terus pengaturan pH serta tekstur yang diinginkan dari yogurt tersebut. Nah, kalau dari pembuatan yogurt sendiri itu bisa dibilang ada yogurt yang bagus. Nah, yogurt yang bagus sendiri itu bisa kita lihat dari 4 hal. Ini bergantung, sebenarnya pembuatan yogurt yang bagus ini dapat bergantung berbeda tiap-tiap negara. Namun yang kita gunakan sendiri di Indonesia itu bisa bergantung terhadap 4 hal. Yang pertama ada warnanya. Nah, orang Indonesia itu lebih suka
yogurt yang memiliki warna yang putih atau putih kekuningan yang tidak mencolok seperti itu. Terus dari teksturnya itu orang Indonesia juga suka yogurt yang memiliki konsistensi cair tapi memiliki viskositas yang lebih tinggi lebih dikit. Dan ada juga orang yang lebih menyukai yogurt yang memiliki tekstur yang lebih kental. Terus dari bau sendiri ada banyak yang mengatakan bahwa yogurt itu memiliki bau seperti keju. Terus ada baunya itu tidak menusuk, jadi baunya itu masih bisa diterima dan bisa dinikmati. Dan yang terakhir adalah rasa. Nah, kalau dari rasa sendiri, walaupun ini memang preferensi, tapi rata-rata yogurt yang diminati itu memiliki rasa yang asam, mulai dari yang tidak terlalu asam hingga yang sangat asam, dan tidak memiliki rasa pahit. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang cara pembuatan yogurt dan hal-hal yang terkait dengan yogurt. Untuk sourdough sendiri, sourdough ini merupakan salah satu jenis roti yang mengacu pada roti fermentasi yang menggunakan adonan yang difermentasi menggunakan yeast dan bakteri asam laktat. Nah, sourdough tersusun dari proses fermentasi spontan yang merupakan awal dari berkembangnya ragi roti. Penggunaannya ini dimulai dari zaman dulu, sejak zaman Mesir kuno ya. Nah, bakteri asam laktat sendiri itu memiliki peran utama dalam memproduksi asam laktat atau asetat, sementara yeast bertanggung jawab dalam pembentukan CO2 dan keduanya bertanggung jawab dalam pembentukan perkursor senyawa aromatik pada roti. Fermentasi sourdough ini telah dihubungkan dengan peningkatan senyawa fungsional pada roti seperti mengurangi respon glikemik postprandial pada darah manusia, dan ini juga menyangkut tadi yang dijelaskan oleh Bu Trisa tentang manfaat utama dari sourdough ini adalah menurunkan indeks glikemik dan bisa bisa digunakan untuk penderita diabetes.